Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Saudara, ketika kita berbicara tentang kemarahan, ada banyak hal yang bisa membuat kita marah. Misalnya saja karena kita ditipu, direndahkan, disakiti, diperlakukan tidak adil, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang membuat kita bisa menjadi marah. Itu bisa terjadi dalam hubungan pertemanan kita, keluarga kita, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun, misalnya di dunia medsos. Pertanyaannya, apakah marah itu dosa? Saudara, marah itu tidak berdosa. Tetapi jika kita marah lalu tidak bisa kita kendalikan dan menjadi kepahitan, maka saat itu kemarahan kita berubah menjadi berdosa. Ayat firman Tuhan yang kita baca di atas memberikan penjelasan tentang amarah. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tuhan mengajarkan dua hal dalam perkara ini. Pertama, kita boleh marah tetapi jangan berbuat dosa. Artinya, ketika kita marah terhadap perbuatan seseorang yang menyakiti kita, tetapi kita harus tetap mengasihi orangnya. Artinya, kita marah kepada perbuatannya, tetapi kepada orangnya kita harus tetap mengasihi. Mengapa demikian? Karena bisa jadi orang itu melakukan sesuatu kepada kita di luar kendalinya, atau ia sendiri sebenarnya tidak sadar bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang salah kepada kita. Karena itu, Tuhan melarang kita untuk membenci orangnya, sebab kita percaya bahwa orang itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi bila ia melakukan sesuatu yang jahat kepada kita itu tanpa ia sengaja. Bukankah tidak adil bila kita membenci orangnya, sementara ia melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak sengaja? Yang kedua, sikap marah perlu diungkapkan, tetapi harus dikendalikan dan harus segera dihentikan. Jangan terlalu lama disimpan, karena itu bisa berbahaya dan bisa menjadi sampah dalam hidup kita. Ada beberapa orang yang tampaknya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa dalam dirinya, tetapi ternyata ia menyimpan kemarahan dan kepahitan begitu lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Apa yang dilakukan orang itu sama saja seperti api dalam sekam, atau ia sedang menyimpan sampah-sampah kehidupan yang bisa merusak hati nuraninya, bisa merusak jiwanya. Harus diingat, sekalipun kemarahan itu bisa ditutupi, tetapi sangat merusak kehidupan jasmani maupun rohani. Itulah yang tidak boleh kita lakukan. Maka ketika kita menyimpan kemarahan, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Sebab ketika kita menjadi marah, maka seluruh saraf-saraf dalam tubuh kita menjadi tegang, dan hormon-hormon negatif akan masuk ke dalam seluruh tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan sakit penyakit bahkan kematian.
Bahkan tanpa kita sadari, kemarahan dan sakit hati dapat merusak rohani kita. Alkitab memberikan contoh dari seorang yang bernama Kain yang marah karena iri hati kepada Habil adiknya. Kemarahan yang tidak bisa dikendalikan oleh Kain ini kemudian berubah menjadi tindakan dosa. Dan akibat dari dosa itu sendiri tentu akan melahirkan sebuah hukuman. Artinya saudaraku, betapa pentingnya kita mengendalikan diri dari rasa marah yang berlebihan. Kendalikanlah amarahmu, supaya jangan karena hal itu engkau menjadi berdosa dan engkau menerima hukuman. Mari kita belajar untuk melatih pengendalian diri kita dengan mengampuni lebih banyak, dengan mengasihi lebih banyak, dan mau menerima kekurangan orang lain, karena kita sendiri pun juga memiliki banyak kekurangan. Dengan begitu saudaraku, maka kita tidak akan mudah tersulut amarah, apalagi oleh hal-hal yang remeh-temeh. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang menang, terlebih menang atas diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami agar kami senantiasa mampu mengendalikan diri kami sedemikian rupa, terutama dalam hal kemarahan, agar kami ketika kami marah, kami tidak berbuat dosa. Ampuni jika dalam perjalanan hidup kami seringkali mendukakan Engkau dengan cara membiarkan amarah kami meledak di mana saja. Sehingga dengan demikian kami tidak bisa menjadi saksi yang efektif. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau kekal selamanya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pergi menjauhi roh yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh